Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang grup project tentang Toko Bangunan Jaya yang beranggotakan Evivani Aldirandelti dengan NIM 2210 539003, Fajriani dengan NIM 2210 531009, Norada Kiarafa 2210 533017. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu profil background. Terdapat toko bangunan bernama Jaya Bangunan, terletak di Padang, yang didirikan oleh pemiliknya yaitu Wijaya. Toko Bangunan Jaya adalah toko yang menyediakan berbagai bahan dan alat bangunan, berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Pendirian toko didasarkan karena peluang usaha bangunan atau material itu besar. Bangunan atau rumah itu kebutuhan pokok. Jadi, selama kita masih membutuhkan rumah, usaha bangunan juga masih tetap dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu memberikan dan menyediakan berbagai bahan dan alat bangunan. Yang kedua, memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Yang ketiga, memberikan harga yang terbaik sesuai dengan kualitas. Selanjutnya, di dalam database terdapat tabel. Tabelnya yang pertama yaitu ada tabel barang. Tabel barang berisi informasi tentang penjelasan nama barang, kode barang, satuan, harga beli, dan harga jual. Data tersebut dibuat untuk mempermudah dalam melihat barang yang tersedia di toko Bangun Jaya. Selanjutnya, yaitu ada tabel pembeli. Untuk tabel pembeli, berisi informasi tentang ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Data tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melihat dan mencari data-data mengenai informasi tentang pembeli yang pernah berbelanja di toko Bangunan Jaya. Selanjutnya, yaitu tabel supplier. Di dalam tabel supplier dapat ditemukan informasi tentang ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat, kode pos, nama barang. Di dalam tabel tersebut menjelaskan siapa saja yang menjadi supplier ke toko Bangunan Jaya. Selanjutnya, tabel transaksi. Pada tabel transaksi dijelaskan informasi tentang kode penjualan, ID pembeli, kode barang, nama barang, satuan, jumlah, harga, tanggal pembelian, ID pembayaran, dan keterangan. Di tabel tersebut berisi tentang transaksi yang terjadi di toko Bangun Jaya, serta mempermudahkan dalam melihat dan mengawasi transaksi yang terjadi. Selanjutnya, yaitu tabel pembayaran. Tabel pembayaran memuat data tentang ID pembayaran, ID pembeli, nama pembeli, tanggal pembelian, tanggal pembayaran, total pembelian, dan total pembayaran. Data tersebut mempermudah dalam mendapatkan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada toko Bangunan Jaya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fajriani. Kepada Fajriani dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu relasi. Relasi adalah skema yang menunjukkan bagaimana data antara satu dengan yang lainnya saling terhubung. Dalam relasi ini terdapat 5 tabel, diantaranya 4 tabel utama dan 1 tabel penghubung. 4 tabel utama yaitu tabel barang, tabel pembeli, tabel pembayaran, dan tabel supplier. Dan tabel penghubungnya ada tabel transaksi. Lalu terdapat query transaksi secara tunai. Query tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi yang dilakukan secara tunai oleh pembeli. Dalam query ini terdapat ID pembayaran, ID pembeli, nama pembeli, kode barang, nama barang, total pembelian, tanggal pembelian, dan tanggal pembayaran. Lalu terdapat query transaksi secara kredit. Query tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi yang dilakukan secara kredit oleh pembeli. Dalam query ini terdapat ID pembayaran, ID pembeli, nama pembeli, kode barang, nama barang, total pembelian, tanggal pembelian, serta tanggal pembayaran. Lalu yang ketiga ada query diskon pembelian kredit. Query tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang diskon yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembelian kredit. Diskon tersebut bisa didapatkan dengan syarat melakukan pembelian secara kredit yang pelunasan dilakukan dalam 15 hari
maka akan mendapatkan diskon sebesar 0,1 dari total pembeliannya. Dalam query ini terdapat ID pembayaran, ID pembeli, nama pembeli, total pembelian, tanggal pembayaran, lama pembayaran, serta potongan dari diskon tersebut. Lalu terdapat form. Form adalah sebuah objek database yang dibuat untuk mempermudah pengguna saat menjalankan aplikasi. Form biasanya digunakan untuk menginput, merubah, atau bisa juga untuk menampilkan sebuah laporan. Form seperti ini langsung terhubung dengan tabel, query, report, atau bisa juga terhubung dengan sesama form. Dalam database ini terdapat form barang, form pembeli, form supplier, form transaksi, serta form pembayaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evifani. Baik, selanjutnya di database ini terdapat report toko Bangunan Jaya. Report atau laporan berisi informasi yang diambil dari tabel atau query, serta informasi yang disimpan dengan desain laporan, seperti tabel, judul, dan grafik. Report juga menampilkan semua bidang dari tabel atau query dasar. Di dalam report ini terdapat report barang, kemudian report pembeli, ada report supplier, report transaksi, dan yang terakhir report pembayaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penjelasan database Toko Bangunan Jaya dapat disimpulkan yang pertama, dengan menggunakan database dapat mempermudah dalam menyusun dan mengelola data, dapat membuat data dengan lebih rapi, serta praktis agar lebih mudah dipahami. Menggunakan database sangatlah mudah, tidak terlalu sulit bagi para pemula yang ingin membuat data. Dengan hal ini, dalam memasukkan data harus dengan hati-hati dan teliti untuk menghindari kesalahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang grup project database Toko Bangunan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.